Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sejarah yang membahas tentang berhala-berhala di sekitar Ka'bah, Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita bahas pembahasan berikut ini. Pembangunan Ka'bah bermula dari migrasi Nabi Ibrahim dari Irak yang merupakan tanah kelahirannya. Pernikahannya dengan Sayyidah Sarah tidak dikaruniai seorang anak, sehingga beliau dihadiahi seorang budak bernama Sayyidah Hajar. Dari Sayyidah Hajar lahirlah seorang anak bernama Ismail. Lalu Sayyidah Sarah memohon kepada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Sayyidah Hajar untuk berhijrah. Lalu mereka hijrah dan sampailah di sebuah tempat yang sangat gersang, tandus, kering kerontang. Setelah beberapa lama tinggal bersama keduanya, lalu Nabi Ibrahim meninggalkan mereka berdua untuk kembali ke Palestina menemui Sayyidah Sarah. Dan terjadilah kisah antara Sayyidah Hajar dan Nabi Ismail kecil sebagaimana diceritakan dalam sejarah Islam. Dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa Allah mengutus malaikat untuk memberikan kabar kepada Sayyidah Hajar agar tidak khawatir, karena suatu saat Ibrahim akan kembali ke tempat tersebut, setelah peristiwa keluarnya air Zam-Zam, serta pencarian air oleh Hajar, dan sekembalinya nanti akan membuat sebuah rumah bersama anaknya Ismail. Rumah inilah yang kemudian disebut dengan Ka'bah. Setelah Ismail mencapai umur 30 tahun, dan ibunya Sayyidah Hajar mencapai umur 90 tahun, Nabi Ibrahim datang ke Makkah. Dan misi kedatangannya yaitu melaksanakan perintah Allah untuk membangun Ka'bah. Ia pun menceritakan misinya tersebut kepada Ismail, sehingga keduanya memulai untuk membangun Ka'bah tersebut. Ketika bangunan Ka'bah telah tinggi, Nabi Ismail membawa batu besar dari Jabal Kubais untuk ayahnya, Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim membangunnya dengan berdiri di atasnya. Batu itulah yang kelak dikenal dengan makam Ibrahim. Dalam banyak riwayat, tidak dijelaskan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun Ka'bah ini. Sebagai simbol pembangunan ini selesai, ditandailah dengan peletakan Hajar Aswad, setelah Nabi Ibrahim kembali ke Syam, sedangkan Nabi Ismail terus melanjutkan misi dakwahnya. Baca juga, penutupan Ka'bah dalam sejarah Islam. Kapan tempat ini beralih fungsi dari tempat peribadatan menjadi tempat-tempat bagi patung? Dalam kitab Al-Ashnam karangan Ibnu Hisham Al-Kalbi dijelaskan bahwa Nabi Ismail melahirkan banyak keturunan, dan Makkah pun dipenuhi dengan keturunannya. Ketika ada sekumpulan orang yang kemudian kita kenal dengan sebuah masyarakat, maka akan terjadi interaksi atau hubungan sosial. Kemudian dari banyaknya hubungan itu muncul juga banyak kepentingan, dan melahirkan banyak hal. Dalam kitab tersebut muncul pula banyak peperangan, pertikaian, permusuhan sehingga dari mereka ada yang keluar dari daerah Makkah menuju berbagai tempat, ada pula yang membangun daerah-daerah baru. Dan mereka para penyembah berhala adalah mereka yang keluar dari Makkah dengan membawa batu suci yang diambil dari tanah haram, sebagai penghormatan, tadhim, serta sebagai pemujaan untuk tempat suci Makkah. Dimanapun mereka berada, mereka meletakkan batu tersebut dan mereka mengelilinginya, tawaf, untuk mengagungkannya dan sebagai rasa cinta kepada Ka'bah. Di sisi lain, mereka yang berada di Makkah dan beberapa lainnya terus melanjutkan tradisi kakeknya dengan melakukan haji dan umrah sesuai dengan apa yang menjadi perintah. Seiring berjalannya waktu, mereka lebih senang melakukan peribadatan sebagaimana kaum Nabi Nuh yang ingkar, yaitu menyembah patung, dan melupakan warisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sedangkan beberapa dari mereka, mengubah tradisi dengan tradisi baru, dan banyak yang tidak melakukan peribadatan sebagaimana Nabi Ibrahim. Atau mereka juga melakukan tawaf, haji, dan umrah tapi sudah banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dan masih dijelaskan oleh Ibnu Hisham dalam kitab Al-Ashnam, bahwa orang yang pertama kali mengubah dan mengganti agama Ismail, misi kenabian dengan berbagai peribadatannya, adalah Amr bin Luhai bin Harithah. Ia yang meletakkan patung pertama kali dan menjadikan sesembahan. Dalam banyak riwayat, Amr bin Luhai membawa berhala ini dari negeri Syam, yang ia dapatkan dari suku Al-Amalik. Dan berhala yang ia bawa pada kemudian hari disebut Hubal.
Menurut keyakinan suku Al-Amalik dan Halbini yang mempengaruhi Amr bin Luhai, berhala-berhala yang berada di Syam tersebut dapat memberikan makan, menurunkan hujan, dan mendatangkan kebaikan lainnya, serta dapat menolak kerusakan. Menurut Ibnu Hajar, Amr bin Luhai pula yang membuat dua patung bernama Nailah dan Asaf yang diagungkan oleh orang-orang yang tawaf pada masa itu. Ada pula yang berpendapat bahwa Amr bin Luhai sakit parah, dan ada yang memberikan petunjuk jika penyakitnya ingin hilang hendaknya pergi ke suatu kolam, pemandian air hangat, di Balka yang berada di Syam. Kemudian Amr bin Luhai pergi ke tempat ini dan mandi di pemandian tersebut. Dan penyakitnya benar-benar hilang, yang kebetulan penduduk di tempat tersebut menyembah berhala. Amr bertanya kepada penduduk di tempat ini apa? Inilah yang memberi kita minum, dan ini pula yang dapat menolong kita dari gangguan musuh. Kemudian Amr bin Luhai meminta benda-benda tersebut dan membawanya ke Makkah, dan oleh Amr bin Luhai benda-benda, berhala, itu kemudian diletakkan di Ka'bah. Muyamaru ariha eiru arabu kabra Islam. Bulan Ramadan menjadi akhir berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Bangunan suci ini dikembalikan lagi sebagai tempat penyembahan kepada Allah. Berhala-berhala yang begitu gagah mengelilingi Ka'bah pada akhirnya harus hancur berkeping-keping setelah Fathu Makkah. Sebanyak 360 berhala dengan berbagai nama dan jenisnya, dengan berbagai tugas dan fungsinya, pada 8 Hijriah bertepatan dengan 25 Ramadan patung Al-Uzza tergeletak di tanah, disusul dengan patung-patung lainnya. Hari itu Nabi Muhammad langsung menuju Masjid Haram dan menyalami Hajar Aswad, kemudian tawaf di Ka'bah yang dipenuhi berhala-berhala, sembari Nabi menghantam berhala demi berhala dengan tongkat untuk membersihkan Ka'bah serta Jazirah Arab dari berhala dan kemusyrikan. Kara ITU Nabi Bersama Brigade Andar, ADA Brigade Karibu bin Waritto yang Dikirimuke AL Zawa, Brigade AMR bin Ashkesawa, Dansado bin Zaido Kemana. Salah satu hal yang diperjuangkan mati-matian oleh elit Quraisy adalah berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Berhala-berhala tersebut memiliki sejarah masing-masing. Terdapat 3 berhala yang banyak disembah oleh masyarakat pada waktu itu hingga Al-Quran mempertanyakan tentang mereka dalam surah Al-Najm ayat 19-21. Apakah menurut kalian Al-Lata dan Al-Uzza pun manat 3 yang lain? Apakah bagi kalian lelaki dan baginya perempuan? Imam Ar-Razi menjelaskan dalam tafsirnya, Mafatih Al-Ghaib bahwa berhala dipandang oleh kaum musyrikin sebagai sekutu Allah. Mereka meyakini bahwa mereka juga mendiami Sidratul Muntaha meminta kepada Allah untuk mengabulkan atau menolak suatu hal untuk hambanya di bumi. Kebalikan dari keyakinan mereka, berdasarkan fenomena Isra Miraj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para malaikat mulia pun tidak dapat sampai di Sidratul Muntaha. Berhala-berhala di sekitar Ka'bah ini menurut mereka adalah anak perempuan Allah, maka dipahat menyerupai bentuk perempuan dan dinamai dengan asma perempuan. Di sisi lain pada masa itu masyarakat Arab merasa hina jika memiliki anak perempuan. Kondisi sosial ini menjadi premis kedua yang meruntuhkan analogi berpikir masyarakat pagan waktu itu. Bagaimana mungkin menyandarkan suatu yang dianggap hina kepada suatu yang disifati sempurna? Bagaimana mungkin untuk Tuhan yang maha sempurna mereka katakan memiliki puteri sementara mereka sendiri hanya menginginkan putera? Logika berpikir sederhana adalah menyandarkan keagungan pada yang dianggap agung. Jika yang dianggap mulia juga disifati dengan hal yang menurut mereka hina, maka menurut Ar-Razi hal ini telah jauh menyalahi adat berpikir dan berakal manusia. Jika ditelisik dari kacamata sejarah, ketiganya bukanlah berasal dari malaikat yang terhubung kepada Allah melainkan ciptaan manusia. Al-Lata, seorang pengadon roti untuk para peziarah. Imam Al-Baghawi dalam kitab beliau, Ma'alim at-Tanzil menerangkan bahwasanya Al-Lata adalah seorang yang mengadon tepung, mempersiapkan dan memberikan makanan untuk para peziarah. Ketika ia meninggal, para peziarah menyembahnya. Mujahid menyebutkan bahwa ia adalah seorang dengan gembala yang ia ambil susunya untuk dijadikan keju, ia mencampurnya dengan kismis dan jadilah makanan khas yang ia suguhkan untuk para peziarah. Al-Kalbi menyebutkan bahwa Al-Lata adalah seorang dari Bani Sakif, elitnya Thaif, bernama Shirmah bin Ghanam.
Ia senantiasa menyediakan minyak samin dan meletakkannya di atas batu. Jika datang orang Arab kepadanya maka ia akan mengadonkan tepung mereka dengan saminnya. Saat ia mati orang Sakif memindahkan batu yang biasa dipakai itu ke tempat untuk disembah. Al-Aini dalam kitab beliau, Umdatul Qari Syarah Syahih Al-Bukhari menyebutkan bahwa terdapat pendapat yang mengatakan kalau Allata adalah seorang yang bernama Rabiah bin Haritsah, yang berasal dari klan Huza'ah. Ia menjamu para peziarah tanpa henti hingga ketika ia mati mereka masih mengenang batu tempatnya duduk membagikan jamuan hingga kemudian terlintas dalam benak mereka untuk menjadikan batu itu sebagai sesembahan, menjadikannya serupa berhala dan menamakannya Allata yang berasal dari frasa Lat al-Sawik yang berarti mengadon tepung. Al-Fakihi dari jalur Mujahid menyatakan bahwa Allata merupakan seorang di zaman jahiliyah yang tinggal di Bukit Taif. Ia memiliki kambing yang dapat diperas susunya tiap hari di samping kismis dan keju yang dicampurkan dengan minyak untuk dijadikan hais, semacam roti khas yang banyak digemari kala itu. Ia memberi makan setiap orang yang berjalan dengannya sehingga ketika ia meninggal salah seorang di antara mereka berkata, "Sesungguhnya ia tidak mati melainkan masuk ke dalam batu maka sembahlah ia dan dirikan rumah persembahan untuknya." Qatadah menyatakan bahwa Allata ini adalah berhala klan Sakif dari Taif. Al-Uzza, sebongkah pohon kurma dari Ghatafan. Syaikh Musa Syahin dalam Fath al-Munim Syarh Syahih Muslim menerangkan terkait Al-Uzza, mengutip Mujahid yang menyebutkan bahwa ia adalah pohon di Ghatafan yang disembah masyarakat sekitarnya. Khalid bin Walid adalah sosok yang diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menebang pohon itu. Beliau menggunakan kapak untuk menebangnya, sambil berkata, "Wahai Uzza mengingkarimu tidak mensucikanmu, aku melihat Allah sungguh telah merendahkanmu." Keluarlah dari dalamnya setan perempuan dengan rambut terurai menjerit kesakitan memegangi kepalanya. Riwayat lain menyebut bahwa ketika Khalid kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan bahwa ia telah menebangnya beliau bertanya tentang apa yang dilihatnya. Khalid menjawab tidak melihat apa-apa. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya kembali untuk menebangnya lagi. Ia pun kembali lengkap dengan peralatannya, menebangnya hingga mencabut akarnya. Dari situ keluar perempuan tanpa busana yang kemudian ia bunuh. Setelah melapor lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau katakan bahwa itulah Al-Uzza dan ia tidak akan disembah selamanya. Ad-Dahhak menerangkan bahwa Al-Uzza adalah berhala orang Ghatafan yang dibuat oleh Sa'ad bin Zalim. Demikian karena ia ketika sampai di Makkah dan melihat Syafa dan Marwa, masyarakat Makkah yang bertawaf di antara keduanya, ia pun berkata kepada kaumnya, bahwasanya penduduk Makkah punya Syafa dan Marwa sementara kaumnya tidak memiliki itu, penduduk Makkah punya Tuhan untuk disembah sementara kaumnya tidak. Ia pun menyampaikan akan membuat berhala untuk mereka. 2 batu besar ia letakkan di sisi kanan dan kiri pohon kurma dan 1 batu ia sandarkan pada pokok pohon itu. Kemudian mereka pun bertawaf di antara 2 batu seperti halnya Syafa dan Marwa seraya menyembah kepada pohon yang mereka sebut Al-Uzza. Manat, batuan antara Makkah dan Madinah. Berhala terakhir yakni Manat yang merupakan batu yang ada di antara Makkah dan Madinah. Orang-orang Yatsrib menyembahnya sebelum mereka masuk Islam. Mereka memahat batu ini menjadi berhala dan meletakkannya di Ka'bah, Syafa, dan Marwah. Pada saat Fath Makkah, Rasulullah menghancurkan berhala-berhala tersebut. Beliau juga mengutus Al-Mughirah bin Syubah untuk menghancurkan Allata di Taif, Khalid bin Al-Walid untuk memotong pohon kurma yang disebut Al-Uzza, serta Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan Manat. Adapun Manat to Meniarut Edi Dahak Adara Berhara Klan Kyuzadan Hazeru Yande Zembaka Ore Penjujuk Makkya. Sejarah ketiga berhala di atas tidak relevan dengan anggapan masyarakat Arab pada waktu itu yang menyebut bahwa mereka adalah malaikat, Dewi Putri Allah. Maha Suci Allah yang menciptakan alam raya. Sejarah yang disebutkan oleh para ulama justru membuktikan bahwa mereka adalah buatan belaka. Penyembahan berhala juga tidak memiliki dasar logika yang kuat jika dibenturkan dengan fakta sosial yang tengah terjadi saat itu.
Pertanyaannya adalah mengapa suatu yang tidak logis dan menyimpang dari sejarah mereka pertahankan mati-matian melebihi ajaran cinta dan kasih sayang? Propaganda untuk mempertahankan status quo dan kuasa bisa jadi adalah hal yang sebenarnya mereka perjuangkan, para elit yang tidak mau bagiannya terusik karena hadirnya ajaran baru. Arame. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.